Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Minallah. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 040202000232 dari kelas B4. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu merupakan sebagai tindak lanjut saya sebagai seorang mahasiswa atas tugas yang telah diberikan oleh dosen kepada saya. Adapun pada pembahasan video ini saya akan menjawab beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen saya melalui video YouTube yang diupload beberapa hari sebelumnya yang membahas mengenai materi sistem hukum pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, pada video kali ini adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang kalian pahami tentang sistem dan sistem hukum? Baik, saya akan mulai menjawab. Pertanyaan yang pertama itu tentang sistem. Sistem merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut sistema, yang berarti keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur, saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan sistem hukum adalah aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas maupun teori beberapa pakar. Pertanyaan yang kedua yaitu, sistem apakah yang dianut di Indonesia? Apakah sistem Eropa kontinental, atau sistem Anglo-Saxon, atau sistem hukum Islam, hukum adat, ataukah sistem campuran? Baik, menurut dari yang telah saya pahami, sistem hukum di Indonesia itu menerapkan sistem hukum campuran, yaitu campuran sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia itu hanya berlaku di beberapa wilayah tertentu saja. Sedangkan sistem hukum Islam di Indonesia itu mungkin bisa dibilang sudah menjadi mayoritas. Hal itu dibuktikan dengan lebih banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam dibandingkan dengan agama yang lainnya. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu, pada menit keberapa dijelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon? Pembahasan mengenai sistem hukum Eropa kontinental dibahas di dalam video pada menit ke-9 dan detik ke-36 hingga menit ke-12 dan detik ke-16. Sedangkan pembahasan mengenai sistem hukum Anglo-Saxon dibahas di dalam video pada menit ke-12 dan detik ke-17 hingga menit ke-13 dan detik ke-48. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, menurut kalian, bagaimanakah sistem hukum adat yang ada di Indonesia? Dan berikan salah satu contoh hukum adat Bugis Makassar. Sistem hukum adat di Makassar, sistem hukum adat yang ada di Indonesia ini hanya berlaku di beberapa daerah saja. Seperti contohnya Makassar. Adapun contoh hukum adat yang berlaku di Makassar yaitu, pertama, Serina Nami Mantang Atalaasa Rinioa Punana Tenamo Sirinu Matemako Kaniakangami Angana Olo-oloka, yang artinya hanya karena rasa malu kita bisa hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu sudah hilang, maka lebih baik mati, karena engkau tak berarti lagi atau tidak berarti sama sekali, bahkan binatang lebih berharga dibanding dirimu. Falsafah ini dipegang teguh oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Adapun pertanyaan yang kelima, yaitu merupakan pertanyaan terakhir atau mungkin pertanyaan tambahan, yaitu sebutkan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara oleh malaikat Jibril.
Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulannya dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang yang pintar. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam. Yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menaati. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentahsis keumatan, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Adapun sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern seperti saat ini. Jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti Abu Gusahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan dan konsensus para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara'ah mengenai suatu kasus atau peristiwa. Dan hukum Islam yang terakhir atau yang keempat, sumber hukum Islam ini adalah qiyas atau biasa disebut analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis yang telah berkembang vari ro'ayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada jawaban saya yang mungkin tidak berkenan atau kurang baik. Diharapkan adanya komentar yang baik dan feedback yang baik dari video saya ini. Sekian, wabillahi ala kasiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.